Satu fungsi kunyit kuning bagi kesehatan adalah untuk A. Menjaga kolesterol tetap tinggi, B. Menurunkan kadar gula darah, C. Menjaga tekanan darah tinggi, D. Mengatasi masalah pernapasan, E. Meningkatkan produksi insulin. Dua lengkuas memiliki fungsi utama bagi kesehatan tubuh, yaitu A. Menurunkan berat badan, B. Meningkatkan energi, C. Mengurangi rasa nyeri, D. Mengobati jerawat, E. Memperbaiki kualitas tidur. Tiga tanaman herbal yang dapat mempercepat pemulihan peradangan tingkat seluler adalah A. Kunyit, B. Cengkih, C. Lidah buaya, D. Chamomile, E. Daun sirih. Empat tanaman berbunga yang dapat mengurangi kerontokan serta mencegah rambut bercabang dan kusam adalah A. Lavender, B. Chamomile, C. Bunga telang, D. Bunga rosella, E. Bunga melati. 5 tanaman herbal berbunga yang dapat menghentikan proses bakteri berkembang biak, efektif melawan infeksi jamur membandel, dan meredakan peradangan pada jaringan epitel adalah A. Lengkuas, B. Lidah buaya, C. Chamomile, D. Lavender, E. Sirih. 6. Setelah minyak cengkih jadi, disarankan untuk menyimpannya dalam wadah yang gelap dan sejuk guna mencegah reaksi degradasi yang berujung pada terjadinya A. Penguapan minyak, B. Penurunan khasiat minyak, C. Kontaminasi jamur, D. Kerusakan minyak oleh bakteri, E. Perubahan warna minyak. 7. Proses rekayasa biologis memiliki celah fatal apabila aspek higienitas ruang kerja, sanitasi, tidak diatur ketat oleh produsen. Mengingat sifat alami proses tersebut, berikut ini yang menempatkan risiko kegagalan produksi dan sama sekali bukan keunggulan dari proses fermentasi pangan adalah A. Kontaminasi mikroorganisme, B. Pengawetan alami, C. Pengayaan nutrisi, D. Pengembangan rasa dan aroma, E. Tidak memerlukan bahan kimia. 8. Kekuatan internal fundamental atau kelebihan yang dimiliki suatu usaha untuk memikat hati konsumen dan menciptakan daya saing baru yang sama sekali tidak dimiliki oleh kompetitornya ini disebut sebagai A. Strength, B. Weakness, C. Opportunity, D. Threat, E. Advantage. 9. Saat konsumen menemukan logo taraf pangan, gambar garpu dan gelas, tercetak embos di dasar sebuah wadah kemasan plastik, secara keilmuan standar material kemasan ini memberikan garansi hukum bahwa struktur polimer dari plastik tersebut A. Cocok untuk penggunaan berulang, B. Aman untuk digunakan dalam industri makanan, C. Berpotensi mencemari makanan, D. Sesuai aturan yang berlaku, E. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan sekali pakai. 10. Agar roda perusahaan tetap stabil, kekuatan absolut dalam analisis SWOT dapat dan wajib dioptimalkan perusahaan untuk A. Menghindari keuntungan, B. Mengatasi ancaman yang muncul, C. Mengurangi peluang pasar, D. Mengabaikan persaingan, E. Mengurangi keunggulan produk. 11. Tujuan atau manfaat terdalam penyusunan proposal usaha makanan awetan baik bagi pendiri maupun investor adalah untuk A. Menentukan strategi pengolahan, B. Menjadi tolok ukur kelayakan bisnis, C. Memilih nama usaha yang unik, D. Menyusun rencana anggaran pemasaran, E. Mengendalikan proses penjualan. Pesaing baru modal yang kurang mencukupi kenaikan harga bahan baku perubahan kebijakan pemerintah. Selain fungsi kemasan sebagai pelindung atau wadah makanan, kemasan pangan tingkat lanjut juga dapat menjadi kunci keunggulan kompetitif jangka panjang dalam industri pangan dengan cara mempercepat kerusakan produk, mengurangi masa simpan produk, menambah kontaminasi makanan, memperluas pangsa pasar, menambah kenyamanan konsumen. Berikut ini yang bukan merupakan cara promosi virtual produk pangan awetan yang dibenarkan, yaitu menampilkan produk yang menarik, menggunakan deskripsi produk yang menarik, mengurangi kualitas gambar produk, melakukan branding dengan kemasan yang menarik, memanfaatkan media sosial untuk promosi. Hukum kelayakan bisnis menggarisbawahi bahwa peluang usaha yang baik harus dan mutlak memiliki jaminan permintaan yang nyata, yang diartikan secara ilmiah bahwa produk tidak diperlukan oleh pelanggan, produk harus dibeli oleh pelanggan meskipun tidak dibutuhkan, produk memenuhi kebutuhan yang tidak dipenuhi dan pelanggan mampu membeli produk hanya dijual saat promosi produk tidak tersedia di pasar. Komponen strength dalam analisis SWOT meliputi ancaman yang berasal dari luar perusahaan, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, kekuatan yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan kompetitor, peluang yang ada di pasar, hambatan yang mungkin dihadapi perusahaan. Secara konseptual, komponen strength dalam analisis matriks SWOT memang digunakan untuk meliputi ruang lingkup, memaksimalkan keuntungan, menghindari risiko kegagalan, mengetahui peluang yang tersedia, memanfaatkan kekuatan secara optimal, mencari jalan keluar dari setiap kekurangan yang dimiliki. Manakah yang bisa dijadikan sebagai sebuah peluang usaha, opportunity, potensial bagi wirausahawan lokal? Munculnya teknologi mesin pengolah makanan instan yang menekan biaya produksi secara drastis di berbagai daerah.
B. Terbukanya kesempatan dari sebuah kejadian atau momen pergeseran mobilitas dan minat konsumen lintas daerah. C. Kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh restoran menyajikan menu tradisional Nusantara. D. Berkurangnya pasokan bahan makanan modern sehingga konsumen terpaksa beralih ke makanan tradisional. E. Menurunnya kesadaran masyarakat akan gizi makanan sehingga memilih makanan khas yang lebih murah. Perhatikan faktor-faktor penciptaan ide usaha berikut. 1. Masalah sehari-hari yang dihadapi dan belum terpecahkan. 2. Pengetahuan dan pengalaman yang pernah dilalui. 3. Kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekitar. 4. Intuisi atau pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. 5. Pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru di pasar. Dari daftar di atas, yang merupakan faktor eksternal dalam memunculkan inspirasi bisnis pengolahan makanan khas daerah ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3B1, 3, dan 5C. 2, 3, dan 4D2, 4, dan 5E3, 4, dan 5. Bu Wiwin tidak pernah memperbarui kemasan, enggan melayani pesanan online, dan hanya menunggu pelanggan datang ke rumahnya. Berdasarkan faktor non-teknis penentu kegagalan usaha, permasalahan utama Bu Wiwin adalah kurangnya perencanaan ketersediaan bahan baku di awal usaha. B. Tidak adanya tujuan yang jelas antara hobi dan pencarian keuntungan finansial. C. Buruknya strategi adaptasi dan pemasaran dalam merespons tantangan serta perkembangan pasar. D. Kesalahan dalam memilih lokasi usaha yang berada di lingkungan elit. E. Kepribadian wirausahawan yang tidak jujur dan kurang tekun dalam memasak. Memasarkan merupakan kunci keberhasilan suatu usaha makanan khas daerah. Dampak paling fatal jika seorang wirausahawan menghasilkan produk berkualitas prima namun gagal dalam strategi pemasarannya adalah produk akan diklaim oleh daerah lain sebagai makanan khas mereka. B. Resep rahasia akan mudah ditiru oleh pesaing karena kurangnya perlindungan merek. C. Modal produksi tidak akan kembali, proses produksi terhenti, dan usaha tidak akan berlanjut. D. Terjadinya perubahan kandungan gizi pada makanan akibat terlalu lama disimpan. E. Meningkatnya harga jual makanan secara drastis di pasar lokal. Implementasi pemikiran besar yang paling relevan untuk menembus pasar global adalah A. Menjual sate bandeng dengan harga sangat murah di pasar malam tradisional. B. Menggunakan teknologi pengemasan vacuum sealer, agar sate bandeng awet dikirim ke mancanegara tanpa bahan pengawet. C. Mengganti bahan baku utama bandeng dengan ikan lele agar lebih disukai masyarakat asing. D. Mempekerjakan koki asing untuk mengubah resep sate bandeng menjadi bergaya ke barat-baratan. E. Mengubah bentuk sate bandeng menjadi camilan kering yang menghilangkan identitas aslinya. Dalam teori sumber daya ekonomi, 6M+1I, komponen, metode, memiliki peranan krusial bagi seorang wirausaha kuliner daerah. Berikut ini situasi yang menunjukkan pemanfaatan unsur metode secara tepat adalah A. Pemilik modal menyuntikkan dana ratusan juta untuk membeli ruko mewah. B. Koki menetapkan prosedur standar operasional, SOP, perebusan daging selama 45 menit suhu konstan agar tekstur rendang empuk sempurna. C. Perekrutan tenaga pemasaran muda yang cakap dalam bersosial media. D. Pencarian informasi dari internet tentang desain kemasan terbaru. E. Pemilihan bahan baku ikan segar dari pelelangan nelayan setempat. Kemajuan teknologi telah melahirkan perangkat modern seperti oven sirkulasi, konveksi, dan vacuum sealer. Masuknya peranti canggih ini ke dalam proses usaha makanan khas daerah merepresentasikan pengembangan sumber daya. A. Mesin, yang berfungsi menghemat tenaga, memangkas biaya dalam jangka panjang, dan memperindah tampilan fisik produk. B. Information, yang menyediakan buku panduan elektronik bagi staf dapur. C. Material, yang mengubah sayur mentah menjadi bahan pangan setengah jadi otomatis. D. Method, yang mengatur penetapan jam kerja mesin pabrik. E. Market, yang mendistribusikan produk langsung ke rumah konsumen tanpa manusia. Menurut pedoman penganggaran manajemen pemasaran, berapa persentase ideal dari omset yang disarankan untuk disisihkan guna biaya promosi dan pemasaran secara terus-menerus? A1-2%, B5-10%, C. 15-25%, D 30-50%, E 100%. Di antara olahan kuliner khas daerah berikut ini, sajian yang didominasi oleh kandungan protein hewani tinggi adalah A. Getuk lindri dan tiwul instan dari Jawa Tengah, B. Keripik sanjai dan keripik singkong dari Sumatera Barat, C. Telur asin khas Brebes dan bebek songkem khas Madura, D. Nasi liwet dan es dawet ayu, E. Karedok dan asinan sayur Bogor. Ayam goreng kecap khas Nusantara diolah secara hibrid. Pertama, ayam dipotong dan digoreng coklat dengan sedikit minyak. Kedua,
Ayam goreng itu dimasukkan ke dalam panci berisi sedikit air bumbu, kaldu dan dipanaskan tertutup di atas api kecil untuk melembutkan serat. Prosedur memasak 2 tahap ini tergolong ke dalam teknik A. Simmering, B. Blanching, C. Braising, D. Poaching, E. Baking. Sebuah restoran makanan Italia dibuka di sebuah gang sempit yang padat penduduk, tanpa lahan parkir, namun memiliki cita rasa sangat lezat. Setelah 6 bulan, restoran tersebut terancam tutup. Berdasarkan pedoman perencanaan usaha, kesalahan utama dari restoran tersebut adalah A. Tidak menentukan jenis makanan sesuai dengan selera masyarakat Eropa. B. Harga yang ditawarkan tidak sepadan dengan biaya produksi. C. Pemilihan lokasi tidak strategis karena sulit dicapai transportasi umum dan tidak memiliki lokasi parkir memadai. D. Koki tidak menggunakan bumbu asli yang diimpor dari benua Eropa. E. Kurangnya konsistensi waktu buka dan tutup restoran. Tujuan utama memberikan harga promo di minggu-minggu atau bulan-bulan awal membuka usaha makanan internasional adalah A. Mengakali pajak daerah yang tinggi pada bulan pertama pembukaan. B. Membuang bahan makanan yang hampir kadaluarsa agar cepat habis. C. Menarik banyak pengunjung untuk datang dan mencoba hidangan ke warung yang baru dibuka. D. Menjatuhkan mental kompetitor di sekitar lokasi usaha agar segera gulung tikar. E. Mengurangi ekspektasi pelanggan terhadap kualitas pelayanan. 32 indikator paling objektif yang dapat dijadikan landasan penentuan jenis makanan internasional di suatu daerah wisata adalah A. Tingkat pendidikan warga lokal. B. Warna kesukaan mayoritas penduduk setempat. C. Banyaknya asal negara turis yang datang berkunjung dan ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar. D. Jumlah tayangan memasak di televisi nasional pada jam utama. E. Jenis kendaraan yang sering lewat di depan rencana lokasi usaha. 33 Berdasarkan klasifikasi faktor produksi tenaga kerja jasmani, posisi seorang chef dikategorikan sebagai A. Tenaga kerja tidak terdidik, unskilled labor, karena memasak adalah bakat alami. B. Tenaga kerja terlatih, trained labor, yang hanya butuh kursus singkat. C. Tenaga kerja terdidik, skilled labor, karena memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja. D. Tenaga kerja rohani yang hanya bekerja menggunakan otak. E. Tenaga kerja manajerial absolut. 34 Di daerah pegunungan bersuhu dingin, seorang wirausahawan memutuskan membuka kafe yang menyajikan sup dan minuman coklat panas, bukan es serut salju buah. Keputusan wirausahawan tersebut mempertimbangkan faktor produksi alam, khususnya A. Tanah sebagai lokasi strategis. B. Sumber air pegunungan yang jernih. C. Ketersediaan tumbuh-tumbuhan yang melimpah. D. Iklim dan udara, di mana makanan dirancang untuk menghangatkan tubuh di daerah dingin. E. Populasi hewan peliharaan di sekitar kafe. 35 Barang-barang yang sifatnya habis dipakai dalam satu kali proses produksi seperti kwitansi, daftar menu kertas pemesanan, sayuran segar, dan bumbu rempah tergolong ke dalam faktor produksi modal berjenis A. Modal tetap, fixed capital, B. Modal lancar, variable capital, C. Modal perorangan, D. Modal pinjaman, E. Modal masyarakat. 36 Apa keuntungan dan kekurangan promosi di media tradisional? Apa keunggulan kemasan logam? Apa beda boiling dan simmering? Apa yang dimaksud positioning? Terus semangat untuk belajar, jangan putus asa, dan selalu berdoa di setiap aktivitas. Semoga berhasil apa yang dicita-citakan.